Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang kaya akan keragaman. Dengan latar belakang kesukuan, agama, maupun ras yang berbeda-beda. Selain memiliki beragam budaya yang khas, juga memiliki 1128 lebih suku bangsa yang bermukim di ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Fenomena kemajemukan Indonesia terlihat dari jumlah, komposisi, dan sebaran penduduk berdasarkan aspek-aspek sosial budaya dan berbagai suku bangsa. Dilihat dari pemeluk agamanya, beragam agama yang tersebar, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan dan agama lainnya. Selain kemajemukan budaya, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, serta falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk upayaan. Nilai-nilai luhur ini mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Falsafah Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, dijadikan falsafah hidup bangsa sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Falsafah Pancasila meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum. Dan tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini juga tercermin pada masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Salah satunya warga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Meski mereka berasal dari agama, suku bangsa, dan budaya yang berbeda-beda, dalam keberagaman mereka saling bekerja sama dengan berkegiatan di masyarakat, salah satunya membuat ekoenzim yang memiliki segudang manfaat. Ekoenzim itu? Ekoenzim pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Pongpanfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Tujuan dari proyek ini untuk mengolah enzim dari sampah organik
yang biasanya dibuang ke dalam tong sampah menjadi pembersih organik atau sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Jadi, ekoenzim ini adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula, bisa gula coklat, gula merah atau gula tebu, dan juga air. Ia memiliki warna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang cukup kuat. Ekoenzim bisa menjadi cairan serbaguna dan pengaplikasiannya meliputi rumah tangga, pertanian, atau untuk peternakan. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, tuang semua bahan ke dalam botol plastik atau wadah tertutup. Kemudian, campurkan gula dan air ke dalam wadah, tapi tidak sampai penuh. Kita bisa mencoba untuk menyimpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu dalam rumah. Lalu, buka tutup wadah penyimpanan setiap hari pada minggu pertama untuk menghilangkan gas hasil fermentasi. Selanjutnya, buka tutup wadah penyimpanan setiap 2 hari sekali pada minggu kedua dan ketiga. Dan kita bisa mengaduk cairan pada waktu penyimpanan 1 bulan dan 2 bulan. Cairan ekoenzim ini siap untuk dipanen minimal setelah 3 bulan masa penyimpanan. Setelah berhasil membuat proyek cairan ekoenzim, mari kita kupas apa segudang manfaat dari ekoenzim. Di antaranya untuk kehidupan sehari-hari, sebagai pembersih alami, untuk perawatan diri, seperti pasta, krim, campuran pada sampo, pada sabun, untuk kumur-kumur dan untuk perawatan wajah. Manfaat berikutnya bagi kesehatan. Ekoenzim bisa digunakan untuk perawatan kesehatan pribadi, untuk detox, dan untuk hand sanitizer. Bisa mengatasi luka, mengatasi berbagai penyakit kulit. Selanjutnya, manfaat bagi udara, air, dan tanah untuk memperbaiki kualitas udara, air, dan tanah, serta dimanfaatkan untuk pemupukan. Itulah informasi penting yang perlu dipahami saat membuat ekoenzim. Selamat mencoba ya! Memang kita melakukan sesuatu kegiatan yang agak berbeda daripada zaman-zaman dahulu, karena kita ingin menunjukkan bahwa keberadaan kelenteng pun untuk kebersamaan ini saling mengisi, terutama untuk masyarakat sekitar yang memang nyatanya ini kita berbeda semua, dari suku, agama, dan segala macam. Semuanya kita berbeda, tapi perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk kita bersama-sama melakukan sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Nah, yang penting kita menjalin kerukunan, melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk saling mengisi sama anggota masyarakat sehingga terjadi kerukunan. Nah, itu yang sangat kita perlukan. Seperti saat ini di Kelenteng Purbalingga pun banyak kegiatan-kegiatan kita lakukan, baik kegiatan sosial, kemanusiaan. Kita selalu didukung dari berbagai lapisan masyarakat yang berada di Purbalingga Kulon ini. Ya, mudah-mudahan saja hal-hal yang terjadi ini bisa menjadi contoh juga untuk wilayah lain, sehingga tercipta kerukunan yang luar biasa untuk kemajuan Indonesia.